bukan sekedar memberikan sedekah. Kalau sedekah itu tidak harus izin. Dikecualikan yang pertama, seorang bapak berkorban belum disepakati oleh para ulama. Terus misalnya Pak, kalau misalnya pendapat Imam Mawardi ini boleh dipakai ya, yang notabene-nya Indonesia kan bermadzhab Syafi'i misalnya. Sekarang Baitul Mal dengan APBN itu apakah apple to apple? Apple to apple atau enggak Pak? Ya enggak gitu. Kalau Baitul Mal itu kan sumbernya banyak gitu. Ada kharaj, ada jizyah, ada infak, ada sedekah, ada Ada zakat. Kalau APBN itu sumbernya apa? Ya, pajak kan itu. Pajak, sehingga APBN itu kan lebih sempit daripada Baitul Mal. Baitul Mal itu lebih lebih luas. Nanti kalau APBN ini diturunkan ke bawah Pak, di daerah ada APBD, di desa ada dana desa, itu misalnya dibuat korban, jenengan setuju atau enggak? Nah, sehingga memunculkan perdebatan, karena melihat Baitul Mal dengan dengan APBN itu belum apple to apple. Maksudnya perdebatan fikih semacam itu. Meskipun kalau imam korban untuk rakyatnya tadi sudah dirumuskan oleh Imam siapa? Al-Mawardi. Disandarkan diantaranya praktek yang dilakukan oleh Nabi gitu. Ketika Nabi menyembelih kambing, yang satu untuk dirinya dan keluarganya, yang satu untuk Pak? Umatnya. Meskipun pendalilan ini juga masih bisa dikritik Pak. Kan yang beli kambing siapa? Nabi sendiri atau pakai dana atau iuran dari sahabat Pak? Kan Nabi sendiri kan itu. Oke ya. Nah, itu tentang tentang memaknai hadis bahwasanya Nabi melakukan korban untuk umatnya. Terus berikutnya Pak, sebelum kita tutup itu, tanggal 11, 12, 13 itu disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarkun, arah timur, dihubungkan dengan pendendengan atau pengawetan daging korban. Karena daging korban melimpah, dulu belum ada kulkas atau freezer, sehingga dilakukan takdid atau qadid, itu dijemur di bawah terik matahari. Kalau kita menjemur sesuatu kan yang kita lihat pertama kali kan arah timur, sehingga disebut tasyrik gitu. Karena zaman dulu belum ada kulkas itu atau freezer. Ibu-ibu itu daging korban tahun kemarin masih Pak itu. Kemarin tambahan lagi berarti tumpuk-tumpuk karena sudah ada kulkas. Tapi kalau zaman dulu kan harus di dendeng itu. Oke, makanya disebut ayyamut tasyrik. Bagaimana Nabi memaknai ayyamut tasyrik? Dalam hadis Nubaisah Al-Hudali, Nabi bersabda, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum. Sehingga orang haram untuk berpuasa. Oleh sebab itu hari kita dilarang berpuasa itu berapa hari? 5 hari. Idul Fitri tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa. Id itu berulang kembali atau hari raya karena tiap tahun kan datang. Al-Fitri itu maknanya sarapan. Meskipun jenengan bawa ke Al-Fitri itu fitrah itu suci, sehingga hari raya kesucian. Ya enggak apa-apa, tapi makna asal Idul Fitri kayak Zakatul Fitri itu maksudnya berbuka. Artinya kita sudah tidak berpuasa. Maka Idul Fitri sarapan dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Adha itu hubungannya dengan waktu duha, ada hubungannya juga dengan udhiyah, yaitu hewan yang dikorban. Sehingga kalau Nabi Idul Adha itu sholatan dulu baru sarapan. Terus kana yaqulu min kabidi udhiyati. Nabi itu ketika sarapan sudah makan
ati korbannya. Ati, Pak. Nek jenengan winginane sarapan wis daging kurban, Pak. Oh, orang dibagekno. Nah, kenapa kok Nabi ati? Karena ati itu yang mudah untuk dimasak, Pak. Sehingga Idul Adha itu sholat dulu baru makan. Tapi kalau Idul Fitri makan dulu. Kenapa makan dulu? Karena sebelumnya kita puasa, baru sholat. Terus ayyamut tasyrik 11, 12, 13 sehingga jumlahnya 5 hari kita dilarang untuk berpuasa. Nabi bilang ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Sehingga kita di hari-hari tasyrik ya makan minum deh ya, nyate-nyate bareng. Artinya beragama itu kan enggak selalu serius terus, ada saatnya kita juga boleh bersenang-senang. Tapi diingatkan wa dzikrillah, meskipun boleh makan, boleh minum, tapi tetap ingat kepada Allah. Nah, hari tasyrik ini yang mana ibadah korban itu juga masih bisa dilakukan sampai tanggal 13. Meskipun jumhur ulama, Pak, kecuali mazhab Syafi'i dan juga tarjih gitu. Itu kan hari 13 masih masuk, tapi jumhur ulama cuma 3 hari, Pak. Jadi Idul Adha tanggal 11, 13 enggak ikut. Tapi kalau kita di Indonesia karena kita umumnya bermadzhab Syafi'i, 13 masih boleh berkorban karena Nabi bersabda kullu ayyami tasyriki dzabhun, setiap hari tasyrik itu masih boleh menyembelih. Alasannya jumhur yang hanya membatasi sampai tanggal 12, 13 enggak masuk. Karena Nabi dulu pernah melarang daging korban itu disimpan lebih dari 3 hari. Kuntu nahaitukum anidtikhari luhumil adhi fauqa thalathati ayyam. Kata Nabi, dulu saya pernah melarang kamu menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Berarti kalau 3 hari kan berarti Idul Adha tanggal 12, tanggal 13. Itu argumentasinya jumhur, Pak. Tapi kalau mazhab Syafi'i, maksud 3 hari itu ngitungnya yang penting 3 hari. Misalnya menyembelihnya tanggal 12 ya berarti 12, 13, 14. Menyembelihnya tanggal 13 berarti 13, 14, 15. Bukan dihubungkan Pak? Dengan menghitung hari menyembelih itu mulai 10, 11, 12 sehingga 13 tidak masuk. Terus persoalan yang sebelum kita tutup. Kalau dulu Nabi kan pernah melarang daging korban itu disimpan lebih dari 3 hari. Apakah larangan ini masih berlaku? Tapi enggak berlaku bagi ibu-ibu, Pak. Disimpan di kulkas. Nah, memang pernah dilarang, tapi min ajli dafah. Ketika itu ada krisis Krisis pangan. Semua penduduk ahlul badiyah, orang desa itu berbondong-bondong ke kota Madinah. Minta daging korban. Kalau korban yang berdimensi sosial misalnya disimpan, berarti kan korban tidak menyelesaikan krisis pangan, Pak. Ada korban tapi orang miskin masih kelaparan. Maka kata Nabi dilarang disimpan 3 hari. Tahun berikutnya sahabat mau menghabiskan, Pak. Nah, ini kan berarti mengarah pada sikap hidup yang konsumtif itu. Korbannya langsung habis, cuma bertahan Pak? 3 hari. Ada sahabat yang mengeluh, ya Rasulullah, kita punya anak saya banyak, saya punya pembantu. Kalau korban hanya untuk 3 hari, bagaimana nasib mereka gitu? Kan mengajarkan hidup konsumtif itu. Sehingga Nabi bilang kulu wa tasaddaqu wa takhiru. Boleh dimakan, disedekahkan dan disimpan. Wa takhiru. Boleh disimpan. Oleh sebab itu kalau melakukan kornetisasi, Pak, korban direndang, dibuat sosis biar tahan lama gitu. Boleh atau enggak itu?
Misalnya lasismu, Pak. Lasismu itu kan ada program rendangmu kan ya. Itu dibuat rendang ya. Korban sebagai ketahanan pangan. Tapi kadang-kadang 1 bulan baru dibagikan, Pak. Kadang 2 bulan ya. Meskipun bertahan lebih dari 1 tahun. Kadang dibagikan ke daerah yang terpencil. Itu boleh atau enggak itu? Jadi kita awali hukum asalnya. Hukum asal korban itu alal faur. Jadi pendistribusikannya itu ya segera. Disembelih segera apa? Dibagikan. Itu hukum asalnya. Yang kedua itu nayian, dia mentah, tidak apa? Tidak matang. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh itu matang. Akikoh kan dimasak apa, Pak? Dimasak manis, diantarkan, tidak mengundang apa? Mengundang tamu. Kan gitu, Pak ya. Ini akikoh. Sekarang kan orang apa, Pak? Banyak melakukan itu, sehingga akikoh itu tidak selalu ngundang tetangga, itu cukup apa? Diantarkan. Meskipun kalau ngundang ya nggak apa-apa, Pak. Ini kan hanya sunnah saja itu. Tapi sebagian orang banyak setuju, kenapa? Katanya lebih itu, Pak, lebih irit gitu. Karena nanti nggak jamu apa? Nggak ngasih makan, nggak ngasih apa, Pak? Minuman, nggak ngasih snack dan seterusnya ya. Ya memang prinsip Islam kan memudahkan. Akikoh itu biayanya besar, Pak. Apalagi anak laki-laki kan 2 kambing gitu. Meskipun 1 ya boleh, tapi belum umum. Tapi kalau apa mampu ya 2 ya. Artinya kalau korban itu kan mentah. Kalau rendangmu kan berarti dimasak, Pak. Kalau dimasak berarti kualitasnya apa? Berkurang atau enggak? Berkurang, karena masakan itu kan tiap orang kan punya selera masing-masing gitu. Enggak semuanya suka rendang, suka sate, suka apa lek, Dik? Suka gulai dan seterusnya kan gitu. Ketika dimasak berarti kan sudah tidak maksimal pemanfaatan apa? Daging. Yang berikutnya rendangmu itu tidak dibagikan ke tetangga sekitar. Misalnya ketika rendangmu langsung dikirim ke daerah terpencil. Sedangkan hukum asal orang ngasih zakat dan apa, Pak? Korban itu yang mengutamakan lingkungan sekitar. Maka kalau di lingkungan sekitar sudah terpenuhi, Pak, Bu, ada orang korban dibagikan segera, kemudian apa? Dibagikan mentah. Korban juga mengcover kebutuhan lingkungan sekitar, maka boleh melakukan apa tadi program korban dalam waktu yang cukup apa? Lama, program sebagai ketahanan apa? Pangan, karena dinilai lebih maksimal, Pak. Maksimalnya apa? Lebih efisien, bisa dibawa kemana-mana. Kalau daging kan repot itu. Kalau rendangmu kan sudah siap dimakan. Yang kedua bisa menjangkau daerah-daerah apa? Terpencil, yang mana mereka belum tentu tiap Idul Adha merasakan apa? Merasakan daging korban. Mungkin itu saja kajian kita. Masih 5 menit, Pak. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau enggak ya kita tutup. Nggih, moga-moga. Nggih. Nggih. Itu yang dipotong kambingnya, kalau yang mau kurban ini hancur. Ya. Jenengan, Pak, langsung, Pak. Nggih. Kalau puasa sunnah yang kaitan dengan ya, karena ini kan dasarnya dengan kalian yang memang tidak diumumkan. Artinya kalau di
tanggalkan dan itu tanggalnya itu nanti sehingga kemarin pada Senin secara pribadi kita langsung dulu hari pertama itu bekerja kita memperbanyak puasa Senin ya gimana ya terpanjang pada tanggalnya yang pertama. Kemudian tentang takbir tadi dimulai tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian ada yang kedua mulai tanggal 9 hari Arafah pada subuh. Status hadis itu apa di saudara kita yang lain mengatakan takbir muqayyad ya 9 sampai hari akhir itu hadisnya maupun ya terima kasih ya. Yang pertama Pak, ini nggak bisa kelihatan ya. Tak tampilkan hadis Ummu Salamah dulu Pak. Hadis siapa? Ummu Salamah. Yang bicara tentang anjuran tidak motong rambut dan kuku ya. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya. Dan seseorang di antara kamu ingin korban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi. Hendaklah dia menahan, maksudnya enggak memotong rambutnya dan kukunya. Sya'rihi wa adfarihi, itu kembali kemana? Kembali ke ahadukum, seseorang, atau dzabhun, yaitu atau dzibhun, hewan yang disembelih. Nah, di sini yang membawa ke makna kembali ke hewan, Pak. Ad-dhamir ya'udu ilal aqrab. Dhamir itu kembali pada yang dekat itu. Sehingga dhamir itu dikembalikan ke hewan yang disembelih gitu. Argumentasi secara bahasa, Pak. Yang kedua, secara bahasa itu masuk kalau di Muhammadiyah bayani. Yang kedua menggunakan pendekatan burhani, yaitu ilmu pengetahuan, Pak. Nanti dihubungkan kalau hewan itu dipotong rambut atau bulu dan kukunya itu nanti stres, mengakibatkan rasa dagingnya apa Pak? Nggak enak dan seterusnya. Pokoknya lebih kuat pendekatan burhaninya Pak. Pakai apa? Ilmu pengetahuan atau akal. Kalau secara bayani Pak, ngelihat hadis itu nggak boleh satu hadis dipahami tanpa melihat riwayat yang lain. Sudah saya kaji Pak itu. Di antara kitab yang banyak membahas tentang jalur riwayat hadis Ummu Salamah tadi Pak, itu kitab namanya Irwaul Ghalil yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani. Itu mentakhrij, mengkaji hadis kitab Manarus Sabil fi Syarhid Dalil, kitab fikih dalam mazhab Hambali Pak. Hadis Ummu Salamah itu memiliki beberapa jalur periwayatan. Di antaranya Pak, Rawahul Harithu ibn Abdurrahman ibn Abi Salamah an Ummi Salamah qalat, jenengan dengerin ya. Idza dakhala asyru dzulhijjah fala ta'khudanna min sya'rika. Apabila masuk bulan Dzulhijjah, janganlah sekali-kali engkau mengambil min sya'rika. Ka itu apa, Pak? Kamu hewan atau manusia, Pak? Manusia nih, jenengan muni min sya'rika, hewan ini berarti Nabi ngomong mbek wedhus, Nabi ngomong mbek apa, Pak? Sapi. Ini malah keliru, Pak. Wala min adfarika. Adfarika ka kembali ke apa, Pak? Kamu hatta tadbaha udhiyataka, sampai engkau menyembelih hewan korbanmu. Kambing menyembelih kambing bisa, Pak? Enggak bisa. Sapi menyembelih sapi? Enggak bisa. Yang bisa orang berkorban menyembelih hewan korban. Sehingga kalau jalur riwayat yang lain jelas secara bayani itu pendapat yang dhaif jiddan, Pak. Pendapat yang tidak kuat sama
sekali, tidak bisa dijadikan apa Pak? Hujjah itu. Tak tambahin lagi Pak. Riwayat yang ketiga dari Sa'id rawahu Syarik ibn Uthman an Akhlafi an Sa'id ibn Musayyab. Nabi bersabda apa? Sa'id ibn Musayyab berkata apa? Man arada ayyudakhiya fadakhalat ayyamul asri fala ya'khud min sya'rihi wala atfari fadakartu li Ikrimah. Maka Sa'id ibn Musayyab berkata kepada Ikrimah, faqala, maka Ikrimah mengatakan apa? Alla ya'tazilan nisa'a wat tiba. Betul dia nggak boleh motong rambut atau motong kuku, tapi tidak usah menghindari istrinya. Maksudnya masih bisa apa Pak? Berkumpul. Beda dengan orang yang ihram. Kalau ihram kan nggak boleh tahu kumpul. Wat tiba pakai wangi-wangian masih boleh. Ketika Ikrimah berkata kepada Sa'id bin Musayyab, Allah ya'tazilan nisa'a. Nisa'a itu wanita atau kambing betina atau apa Pak? Unta betina atau sapi betina Pak? Jenengan maknani unta atau sapi betina ya seneni wong wedok. An-nisa itu ya wanita. Atiba, masa ada hewan kambing apa Pak? Pakai apa? Wangian. Sehingga sudah kita bisa pastikan Pak, pendapat itu secara bayani itu dhaifun jiddan, lemah apa? Sekali. Enggak ada ulama yang memaknai apa Pak? Kalau itu kembali kepada hewan korban. Kecuali ada diantaranya Hasan dengan baca terjemahan Bulughul Maram. Hasan dikembalikan ke hewan Pak. Yang berikutnya itu tapi sudah didahului oleh Hasan Pak. Di Bulughul Maram Hasan lebih dulu. Cuma mungkin apa Dr. Zainuddin itu lebih mempopulerkan Pak itu. Tapi beliau saya lihat hadis-hadis ini kan nggak dimunculkan Pak. Sehingga hanya memunculkan beberapa hadis saja. Disimpulkan itu kembali pada apa? Hewan gitu. Oke. Itu ya. Yang berikutnya tentang tadi Pak, kalau 1 sampai 10 itu takbirnya kan mursal mutlak. Jadi tidak dibaca setelah apa? Salat. Itu dipraktekkan oleh siapa? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Memang kenapa di Indonesia nggak populer? Karena dalam mazhab Syafi'i sudah boleh takbir, tapi ketika melihat bahimatul an'am, apa kambing atau sapi, Pak, atau yasma' sautaha, atau mendengar apa suaranya, itu suruh takbir. Tapi kalau nggak itu ya tidak usah memperbanyak apa takbir. Takbirnya nanti baru tanggal 9 sampai 13, yaitu 9 itu min subhi yaumi Arafah, setelah subuh hari apa? Arafah, sampai ila asri akhiri ayami tasyrik, yaitu sampai asar akhir hari tasyrik. Betul, hadisnya dhaif Pak itu. Hadisnya dhaif. Tetapi ada beberapa jalur Pak. Kenapa kok putusan Garut 1976 menggunakan Pak Muhammad? Dia tahu itu hadisnya ada di kitab Nailul Autor, hadisnya memang dhaif gitu. Tetapi ada beberapa apa? Jalur. Karena ada beberapa jalur sehingga apa? Dinaikkan menjadi hasan li ghairi. Yang kedua, didukung amalan para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, terus apa? Abu Hurairah. Sehingga di Muhammadiyah tetap dipakai Pak. Memang Majelis Syar'i paham kalau hadisnya itu apa? Dhaif gitu. Tapi kan banyak riwayatnya. Dan kita masih berpedoman pada usul fikih di APT jilid 1, ada kaidah gini. Al-ahadis ad-dhaifatu ya'dudu ba'duha ba'dan la yuhtaju biha. Hadis-hadis dhaif yang satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, nggak bisa dijadikan hujjah. Illa ma'a kathrati turuqiha, kecuali ada banyak jalan. Wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha.
ada indikator hadis ini berasal dari Rasulullah. Walam yu'aridil Qur'ana, tidak bertentangan dengan Al-Quran, wal hadisa as-sahihah, dan hadis sahih yang lain. Sehingga karena kita pakai kaidah ini, Pak, hadis-hadis dhaif tapi kalau punya jalur riwayat yang banyak itu masih bisa diterima gitu. Meskipun tadi ya namanya fikih nggak lepas dari perdebatan, Pak, tapi Muhammadiyah melihat yang lebih aman ya tetap diamalkan, apalagi itu dipraktekkan oleh para sahabat. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf, sudah 8:30 lebih. Wassallallahu ala nabi